Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan kami Bunda Ainun dan Danin Hamas. Danin dan Hamas. Yeay. Hari ini kita akan membaca apa? Buku tentang Malin Kundang. Iya, buku tentang kisah legenda Malin Kundang, si anak durhaka, karya Filian dan Gibran. Yuk kita dengarkan. Lihat. Kisah Malin Kundang anak durhaka. Lihat nih. Adek, kakak, lihat nih. Ini gambarnya. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa nelayan di pesisir Sumatera, hiduplah sebuah keluarga miskin terdiri dari ayah, ibu, dan anak laki-laki. Begitu miskinnya mereka, gubuk tempat tinggalnya yang terbuat dari daun dan pelepah nipah bergoyang-goyang, bertiup angin. Pakaian mereka compang-camping, badan mereka kurus kering karena kurang makan. Nih, lihat nih, Malin Kundang, demikian namanya. Anak laki-laki itu sebenarnya anak yang tampan, cerdas, dan tangkas. Hanya saja tubuhnya yang kurus dan berbalut baju yang buruk membuatnya tampak sangat jelek. Perhatikan dulu. Mau nggak dilanjutkan? Adek mau udah dilanjutkan baca. Oke. Malin Kundang mempunyai bekas luka di siku tangannya. Nah, mana? Bekas luka itu cukup besar sehingga sangat mudah terlihat. Ia terjatuh sewaktu mengejar anak-anak ayam tetangga dan terluka akibat terjerembab di atas batu. Nah, Malin Kundangnya jatuh. Nih, ada lukanya. Katanya. Lihat lagi ya. Menyadari akan kemiskinan mereka, ayah Malin Kundang pergi merantau untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang lebih layak. Tetapi terbilang hari, bulan, dan tahun, ayah Malin Kundang tidak pernah kembali. Tinggal ibu dan anak yang malang. Ayah Malin Kundang pergi, nggak pulang-pulang. Ini ibunya, udah tua ya. Ini Malin Kundangnya. Bertahun-tahun mereka melewati, kini Malin Kundang sudah beranjak dewasa remaja. Si Malin Kundang kini sudah mulai bisa bekerja dan membantu ibunya mencari nafkah. Ini Malin Kundang. Ya, betul. Ketampanan, kecerdasan, dan ketangkasannya memikat banyak orang. Balutan baju buruk tertambal-tambal tidak dapat lagi menutupi pesonanya. Oh, Malin Kundangnya sudah tampan dan rupawan. Nah, kita lihat. Ini siapa ini? Ibu Malin Kundang ini. Malin Kundang. Hingga suatu hari nahkoda kaya raya bersandar di kampung nelayan itu. Ini nahkodanya. Ia mengajak Malin Kundang ikut serta berlayar bersama. Dengan berat hati, ibu Malin Kundang melepaskan kepergian anaknya. Ia hanya mengharapkan anaknya itu selalu ingat kepada dan kampung halamannya jika ia sukses atau merantau nanti. Nah, Malin Kundangnya naik ke kapal. Nih. Singkat cerita, ikutlah Malin Kundang berlayar dan kapal besar itu. Ia dengan cepat menjadi orang kepercayaan dan kesayangan nahkoda kaya. Semua suka padanya. Ia cepat belajar dan bertumbuh menjadi lelaki dewasa. Nah, lihat di desa ini Malin Kundang ditolong orang-orang desa. Ia kemudian memulai hidup baru dengan bekerja. Dengan cepat ia disukai banyak orang. Ia dengan cepat pula menjadi saudagar yang kaya raya. Hamas katanya mau belajar, mau baca, tetapi kenapa mau tidur? Oke, lihat. Rupanya kecerdasan dan ketampanan Malin Kundang serta pengalaman hidupnya menghantarkan Malin Kundang kepada kesuksesan. Kemudian Malin Kundang menikah dengan seorang putri dan saudagar kaya. Ini putrinya.
Ya, Malin Kundang bersama istrinya yang cantik, jelita, kemudian sering berpergian dalam urusan perniagaan. Di kampung halamannya, berita tentang keberhasilan Malin Kundang telah sering terdengar oleh ibunya yang kini menjadi tua dan renta. Kasihan ibunya ya. Perempuan tua itu apa? Langsung ya. Perempuan tua itu sangat merindukan anaknya. Ia yakin suatu saat anaknya yang gagah dan kaya itu akan menjemputnya. Setiap sore ibunya menantikan Malin Kundang di dermaga. Ia berharap Malin Kundang akan menjemput ibunya. Nah, ini dia dikutuk jadi batu. Pada suatu sore yang tenang, ibunya, sebuah kapal besar merapat ke dermaga tempat ibu Malin Kundang duduk setia menanti. Ketika saudagar kaya pemilik kapal, ya nanti ada jadi batu aja ya. Nanti ya nak ya, yakinlah ibu Malin Kundang bahwa saudagar kaya itu adalah anaknya. Baju yang indah dan segala perhiasan menempel di tubuh anaknya itu tidak membutakan matanya. Ia masih dapat mengenali Malin Kundang. Perempuan tua itu semakin yakin ketika ia melihat bekas luka di tangannya. Kan Malin Kundang ada luka ya. Nah, di tangan anak itu bekas luka jatuh ketika Malin Kundang mengejar anak ayam. Dia nak meluk Malin Kundang, tapi lihat dia. Ibu Malin Kundang langsung memeluk anaknya ketika saudagar itu turun dari kapal bersama istrinya. Ya, itu pakaian baju adatnya, itu topinya, itu jilbabnya orang Padang. Ini orang Minang ini nak. Saudagar itu turun dari kapal bersama istrinya. Ia mengucapkan kegembiraannya bahwa Malin Kundang anaknya telah menjadi orang yang berhasil dalam perantauan. Akan tetapi sungguh luar dugaan ibunya. Malin Kundang merasa malu memiliki ibu yang tua dan renta dengan baju yang buruk compang-camping. Di hadapan istrinya, ia mengatakan bahwa ia bukanlah anak dari perempuan tua itu. Wah, Malin Kundang nggak mau. Nggak mau dipeluk. Nggak mau mengakui ini ibunya. Kasihan dah ibunya. Nah, dia marahi ibunya nah. Digutuk jadi batu gitu. Ini nggak ya? Sungguh amat terluka hati ibu Malin Kundang. Malin Kundang, tega sekali kau. Kamu tak mengakui aku sebagai ibumu. Anak satu saja sangat disayangnya itu telah menyakitinya. Ia berusaha meyakinkan Malin Kundang bahwa ia memang ibunya, tetapi Malin Kundang hanya karena perasaan malu. Ya, ibu yang buruk rupa terus berusaha menyangga. Ia bahkan menjadi marah. Malin Kundang membentak dan mendorong ibunya hingga jatuh ke tanah. Nah, nanti dulu ya, kalau Bunda udah baca baru. Kan dikit lagi. Akhirnya perempuan tua itu menyerah sambil menangis. Ia menadahkan tangan dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anak durhaka ini sebagai kisah untuk pelajaran berharga di masa datang. Jadikanlah ia batu." Jadikannya batu, dia berdoa. Jadikanlah ia batu karena telah durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Amin. Tidak lama kemudian langit berubah menjadi hitam, ya, dan angin-angin pun bertiup dengan kencang. Maka turunlah petir dari langit. Cuar. Malin Kundang kesal dan marah. Lihat. Segera mengajak naik istrinya ke kapal, maka segera mengangkat saung dan berlayar. Tetapi hanya sekejap badai datang menerjang, ombak samudra menggulung-gulung. Kapal Malin Kundang yang bersandar diombang-ambingkan hingga pecah belah. Malin Kundang jatuh ke laut, terdampar di pantai. Ia berusaha minta ampun kepada ibunya, tetapi kutukan yang telah datang ketika ia bersimpuh, petir menyambar, semua telah terlambat. Malin Kundang berubah menjadi batu.
Batu. Oh, ia menjadi pelajaran bagi siapapun yang durhaka kepada ibunya, ibunya. Mau dak durhaka dengan ibu? Tidak mengakui bunda sebagai ibu, mau? Mau jadi malin kundang? Oke, baik. Sudah selesai ceritanya. Ini cerita yang lain. Kisah buaya perampok nanti akan kita baca minggu berikutnya. Oke, sekian. Saya Bunda Ainun dan ini siapa namanya? Danin Khadijah Rahman. Dan satu lagi. Nama Zawanadi. Iya, kami pamit undur diri. Bye bye. Assalamualaikum dadah tangannya warahmatullahi wabarakatuh. See you.